Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang tahap pencatatan dan penyusunan neraca saldo. Ini adalah materi ekonomi kelas 12 semester 1 untuk akuntansi perusahaan jasa. Di bagian tahap pencatatan kita akan membahas tentang bukti transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian buku besar. Dilanjutkan nanti di tahap awal pengikhtisaran, ini adalah penyusunan neraca saldo. Untuk konten kali ini ada beberapa literatur yang saya pakai untuk materi dan juga contoh soal di dalam transaksi keuangannya ya. Ini ada dari modul pembelajaran SMA Ekonomi Kemdikbud, kemudian ada juga buku sekolah elektronik Ekonomi SMA dan SMK karya dari Bapak Ismawanto. Oke, kita mulai untuk yang pertama dari tahap pencatatan yaitu bukti transaksi. Setiap kegiatan di dalam perusahaan yang bersifat keuangan ini harus dicatat dan dilaporkan berdasarkan pada dokumen sumber atau bukti transaksi keuangan yang kemudian disebut sebagai sumber pencatatan. Nah, sumber pencatatan ini tergantung dari jenis transaksinya ya. Ada bukti transaksi yang berasal dari transaksi internal dan juga transaksi eksternal. Untuk transaksi internal ini, bukti pencatatannya ini dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contoh misalnya adalah penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, pemakaian perlengkapan. Ini adalah nanti bukti transaksinya berbentuk memo ya. Nah, contoh misalnya ini ya, penyusutan kendaraan misalnya. Ada kendaraan nilainya 50 juta, kemudian dipakai selama setahun, nilainya diperkirakan menyusut 2 juta. Nah, nilai penyusutan itu kan transaksi keuangan ya, tapi tidak berkait dengan pihak luar, gitu kan. Nah, itu nanti dicatat juga itu transaksi penyusutan kendaraan tersebut. Ya, itu adalah menggunakan apa? Memo. Nah, contohnya demikian ya, misalnya dari pimpinan untuk bagian pembukuan. Nih, hal penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusutkan. Misalnya ini ada 100 juta lah misalnya. Kebanyakan ya, misalnya 10 juta atau 1 juta ya dari harga perolehan. Nah, ini adalah transaksi yang tidak berhubungan dengan pihak luar ya. Nah, kemudian ada juga transaksi eksternal. Nah, transaksi eksternal ini adalah transaksi yang dimana perusahaan ini terkait dengan pihak luar. Jadi bukti pencatatannya antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Kalau transaksinya tunai itu bisa dengan buktinya kwitansi ya, atau nota atau cek. Ini adalah bukti transaksi secara tunai. Anda familiar dengan nota kan? Kalau misalnya Anda membeli barang, kemudian ada rincian barangnya, harganya berapa. Nah, kwitansi juga mungkin familiar juga ya. Misalnya ada telah terima dari tuan siapa ya, sejumlah uang ya ditulis baik tulis nilai nominal uangnya ya secara pakai angka atau pakai huruf gitu ya. Ini adalah bukti transaksi secara tunai. Kemudian kalau transaksi kredit, ini contohnya adalah faktur ya. Ada juga bukti transaksi seperti nota debit ya. Kalau di perusahaan dagang, ini contohnya adalah mengirim kembali barang yang pernah dibeli karena barangnya rusak. Nota kredit misalnya di perusahaan dagang juga ya, ini contohnya menerima kembali barang yang pernah dijual karena barangnya rusak atau salah pesanan. Nah, dari bukti transaksi inilah nanti sebagai sumber pencatatan, sumber data perusahaan melakukan jurnal. Nah, jurnal umum ini nanti dasarnya ya tadi ya bukti transaksi tersebut. Nah, untuk kali ini kita batasi di perusahaan jasa ya untuk jurnal umumnya ya. Jadi perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau intangible. Contoh misalnya usaha bengkel, usaha salon, usaha transportasi. Ya, ini adalah contoh perusahaan jasa. Nah, bagaimana nanti di dalam jurnal umum ini kita harus mengetahui dulu mekanisme debit dan kredit. Ya, nanti Anda harus familiar ya mekanisme debit dan kredit. Jadi nanti dari bukti pencatatan yang kita pelajari tadi ya, baik faktur, kwitansi, cek dan lain sebagainya, itu nanti dianalisis. Nah, untuk mengetahui rekening yang dicatat atau akun yang dicatat ya sebelah debit dan rekening yang dicatat sebelah kredit. Jadi nanti di dalam jurnal umum itu nanti ada yang dicatat di posisi debit dan ada yang dicatat di posisi kredit. Ya, jadi nanti minimal akan ada muncul 2 rekening atau 2 akun. Nah, akun itu apa sih? Akun itu adalah suatu identitas yang muncul dari satu transaksi. Ya, contoh misalnya ketika transaksi misalnya menerima uang tunai begitu ya, berarti nama akunnya nanti kas. Nah,
Tapi tidak hanya ketika dicatat hanya kas saja, tidak. Pasti akan muncul akun baru gitu kan. Misalnya, lah dapat kasnya dari mana nih? Oh, dapat kasnya dari pinjaman bank. Maka nanti akan muncul akun utang bank. Ya, jadi pasti berpasangan. Ya, dan itu nanti salah satunya di debit dan salah satunya lagi di kredit ya. Bisa mungkin hanya ada dua akun atau 3 akun. Bisa jadi, yang pasti jumlah debit dan kredit nanti harus sama. Nah, apa sih pengertian debit di dalam akuntansi? Ya, jadi pengertian debit dalam akuntansi ini hanya menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun, sedangkan kredit itu menunjukkan di sisi sebelah kanan ya. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit itu berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau perkiraan atau akun ya. Sebagai contoh tadi misalnya ya, perusahaan dapat pinjaman dari bank, itu berarti akan muncul akun kas ya. Kasnya berarti bertambah. Ya, nanti ada aturannya, memang kalau harta atau kas bertambah itu di debit. Ya, aturan jurnalnya Anda harus tahu juga ya. Kas kalau bertambah itu di debit gitu kan. Nah, tapi di satu sisi dapat uang itu dari pinjaman bank, berarti status akun yang muncul adalah utang bank. Utang bank kalau bertambah di kredit. Nah, begitu ya. Jadi ini contoh awal dari mekanisme debit dan kredit. Jadi ini hanya ada di posisi sebelah kiri untuk debit dan sebelah kanan untuk kredit. Ya, posisi tersebut nanti akan menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan akun ya. Oke, berarti kalau begitu Anda harus kembali ya mengingat ya atau mengidentifikasi nama-nama akun ini, karena harta itu kan atau aktiva atau aset kan jenisnya banyak banget. Ya, utang juga banyak banget kan gitu ya. Jadi ini nanti ya kembali lagi, ini sebenarnya adalah materi sebelumnya tentang klasifikasi akun di dalam persamaan dasar akuntansi sebelumnya. Di konten ini juga kita sudah sempat membahas. Nah, tapi akan kita ulang lagi supaya nanti ketika menjurnal Anda lebih paham ya. Berarti untuk klasifikasi akun. Dan ini harus diingat aturan jurnalnya ya, harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, posisi saldo normalnya adalah sisa normal, berarti ketika akun tersebut berposisi plus ya, atau eksis atau ada ya. Jadi kalau adanya harta itu di debit ya, saldo akhirnya harta itu di debit ya. Untuk utang di kredit, modal di kredit, pendapatan kredit, dan beban di debit. Nah, untuk lebih paham lagi nanti ketika di buku besar akan tampak kelihatan ya tentang saldo normal ini. Mari kita lanjut dulu untuk jurnal. Jadi kita nanti akan membahas jurnal juga membahas buku besar ya. Nanti akan tampak kelihatan Anda menjadi paham bagaimana itu konsep dari saldo normal ya. Kita mengingatkan kembali untuk jenis-jenis akun. Mari, untuk yang pertama adalah akun aset, aktiva atau harta. Itu terdiri dari ada harta lancar ya. Contohnya misalnya adalah kas, surat berharga, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka. Ini adalah contohnya misalnya iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Itu berarti harta ya. Jadi ini perusahaan sudah membayar tetapi haknya belum diberikan. Contoh misalnya iklan dibayar di muka, berarti perusahaan sudah membayar iklan tetapi belum ditayangin tuh iklannya. Kalau dia mencatatnya iklan dibayar di muka berarti sebagai aset ya, atau sebagai harta. Harta lancar ini adalah harta yang masa pakainya adalah kurang dari 1 tahun, maksudnya adalah sifatnya liquid ya. Jadi kalau misalnya yang paling mudah dicairkan ya berarti uang kas ya. Oke, kemudian ada harta tetap atau aset tetap. Ini adalah masa pakainya lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya misalnya ada peralatan, kendaraan, mesin, tanah, gedung gitu ya. Nah, kemudian untuk utang. Suatu transaksi dikatakan utang ya, itu baik utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Ini adalah transaksi berarti perusahaan itu memiliki kewajiban yang harus ditunaikan ya. Contoh nama akunnya nanti utang usaha ya. Utang dagang contohnya berarti membeli barang dagang secara kredit. Nah, itu nanti muncul akun utang dagang. Atau misalnya utang usaha, perusahaan jasa misalnya ya, ada misalnya membeli perlengkapan begitu ya, tetapi belum dibayar. Nah, ini utang kan gitu ya. Kemudian ada juga sewa diterima di muka, iklan diterima di muka. Ini adalah bagian dari akun pendapatan diterima di muka. Jadi ini adalah transaksi perusahaan sudah menerima uang terlebih dahulu tapi belum memberikan atau menunaikan kewajibannya. Ya, contoh misalnya iklan diterima di muka. Ini berarti perusahaan adalah sudah menerima uang untuk pemasangan iklan tetapi belum nayangin gitu kan. Nah, berarti ini udah terima uangnya gitu.
Ya, jadi ini kebalikan yang tadi ya. Kalau iklan dibayar di muka, misalnya nih, Anda punya perusahaan gitu kan, mau masang iklan di media koran gitu ya. Nah, Anda sudah bayar iklan tetapi belum dipasangin sama perusahaan medianya itu ya. Kalau Anda mencatatnya sebagai harta, berarti Anda mencatatnya iklan dibayar di muka. Di sisi lain, berarti perusahaan medianya ya, berarti kan terima uang dahulu tuh. Ya, kalau dia nerima uang dahulu, ya belum nayangin iklannya. Kalau dia pengen mencatatnya sebagai utang, maka nama akunnya adalah iklan diterima di muka. Jadi nerima uang dahulu tetapi belum memberikan atau menunaikan kewajibannya. Ada juga utang jangka panjang, contohnya misal adalah utang bank, utang obligasi, utang hipotek, utang yang pelunasannya adalah lebih dari 1 tahun ya. Kemudian ada ekuitas ataupun modal. Nah, kapan suatu transaksi tercatat sebagai ekuitas atau modal? Jadi ekuitas itu adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut. Jadi ini adalah kekayaan perusahaan yang berasal dari setoran pemilik gitu ya. Atau dengan kata lain adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan kewajiban atau utangnya. Contoh namanya adalah nama rekeningnya nanti ya kalau dari pribadi adalah modal Ani, modal Tono begitu ya. Ini adalah contoh dari akun modal atau ekuitas ya. Kemudian pendapatan. Nah, kapan suatu transaksi dicatat sebagai pendapatan? Apabila ada hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Contoh nanti nama rekeningnya bisa pendapatan iklan, pendapatan sewa, ataupun pendapatan bunga. Ini contohnya demikian. Kemudian ada juga biaya atau beban ya. Jadi beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat digolongkan misalnya ada beban usaha, contohnya misalnya beban gaji, beban sewa, beban listrik ya, beban air. Berarti ini sudah menggunakan listrik, menggunakan air ya, menggunakan perlengkapan, maka muncul beban perlengkapan. Dan juga ada beban di luar usaha, contohnya misalnya beban bunga. Ini adalah contoh perusahaan misalnya pinjam uang di bank tadi ya, nah kemudian mengembalikan, nah ketika mengembalikan harus membayar bunga, biaya bunganya ya harus dikembalikan, maka nanti akan muncul akun beban bunga. Ada juga misalnya adalah beban penyusutan gedung atau beban penyusutan aktiva tetap, ini ya bagiannya. Ini adalah juga akun yang muncul ketika perusahaan sudah memakai aktiva tetap ya. Nah nilai penyusutannya itu nanti ya nominalnya itu akan menjadi beban ya, beban penyusutan aktiva tetap yang dipilih, entah itu peralatan, entah itu gedung, entah itu kendaraan. Oke, dan ini aturan jurnalnya tidak boleh lupa ya. Mari kita akan contoh membuat jurnal ya sesuai dengan aturan tersebut ya. Jadi harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang modal pendapatan kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, dan beban kalau bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama, contoh transaksinya adalah perusahaan Adijaya Medan didirikan pada tanggal 1 Desember 2005 oleh Tuan Sabil. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2005 adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat. Tuan Sabil menyetor uang tunai ke rekening di bank atas nama perusahaan Adijaya sebesar 150 juta. Oke, bagaimana ini analisis transaksinya? Oke, kita susun dulu ya untuk jurnalnya. Jangan lupa nama perusahaan ditulis ya, perusahaan Adijaya, jurnal umum, dan periodenya. Ada tanggal, kemudian ada nama akun, ada ref-nya, ref itu nanti untuk mengisi nomor akun ya. Nah, nomor akun akan terisi ketika nanti menyusun buku besar. Kemudian ada posisi debit dan kredit. Oke, kita lihat analisis transaksinya sebagai berikut ya. Ingat, ini aturan jurnalnya, tidak boleh salah ya, nggak boleh lupa ini. Oke, kita lihat di sini. Jadi Tuan Sabil menyetor uang tunai ke rekening di bank atas nama perusahaannya Adijaya sebesar 150 juta. Jadi ini perusahaan Adijaya ya dampaknya adalah pasti menerima uang tunai kan, uang kas gitu kan. Jadi nanti kas perusahaannya bertambah, dan kas itu harta. Harta kalau bertambah nanti posisinya di debit. Ya, jadi nanti kalau bertambah di debit ya. Nah, kas itu kan harta, kok tahu lah ini kan, masih ingat ya. Kas itu kan bagian dari harta lancar kan, aset lancar ya. Kalau bertambah di debit. Nah, kemudian pastinya muncul tuh pertanyaan, lah dapat kas dari mana sih? Oh, dari setoran pemilik. Maka statusnya adalah apa tadi? Modal. Ya. Modal atau ekuitas itu kan bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, maka modal perusahaan bertambah. Aturan di dalam jurnalnya kalau modal bertambah itu dikredit, sehingga penulisannya adalah demikian. Desember tanggal 1, kasnya ada di debit ya. Penulisan kas adalah agak menjorok ke kiri karena bagian sebelah kiri.
Kemudian sebelah kanannya adalah modal stabil ya, karena ini adalah berasal dari pemilik di kredit. Ya, debit dan kredit jumlahnya harus apa? Sama. Ya, oke. Paham kan? Oke, lanjut di transaksi tanggal 2. Oke, di Desember tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 3 juta mulai bulan Desember 2015 sampai dengan November 2006. Ini adalah untuk 1 tahun ya pembayaran sewanya. Nah, untuk transaksi ini sebenarnya perusahaan bisa mencatatnya itu dengan 2 metode ya. Ya, yang pertama adalah metode laba rugi kalau pencatatannya itu dicatat sebagai beban. Ya, yang kedua adalah jika dicatat sebagai harta atau metodenya nanti adalah disebut dengan metode neraca. Nah, bedanya apa sih ya? Sebenarnya ada unsur kesamaannya ini ya. Ya, kesamaannya adalah pastinya sudah membayar kan, sudah membayar sewa gitu kan. Cuman pengakuan di debitnya itu nanti bisa dua, bisa sebagai beban, bisa sebagai harta. Kita mulai dulu untuk sebagai beban ya. Jadi ini kan perusahaan sudah membayar sewa kan, berarti kasnya kan berkurang. Ya, kas itu kan harta atau harta berkurang di mana? Kredit. Ya, sebesar 3 juta. Nah, kemudian dia pengennya mengakui sebagai beban ya. Maka di sini dia menganggap bahwa terdapat biaya sewa yang bertambah sebanyak berapa? 3 juta juga. Beban kalau bertambah di debit. Padahal ini sebenarnya perusahaan belum menerima kompensasinya ya. Misalnya kalau nyewa gedung berarti belum menempati sebenarnya. Tapi dari awal perusahaan sudah mengakui sebagai beban sewa. Ini berarti metode yang pertama adalah dianggap sebagai beban ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pencatatannya? Pencatatannya kalau menggunakan metode ini ya berarti dari tanggal itu ya, kemudian ada beban sewa bertambah di debit ya, agak menjorok ke kiri. Ya, kemudian untuk kasnya di kredit 3 juta rupiah. Ini dalam ribuan ya. Oke, kalau pencatatan sebagai harta adalah demikian. Sama, kasnya berkurang, jadi kas itu kan harta kan, harta berkurang di kredit 3 juta. Nah, tapi di sisi lain, dia belum mau mengakui sebagai beban sewa karena merasa belum memakai gitu kan, belum menempati. Maka dia masih menganggap bahwa uang yang dibayarkan itu masih harta perusahaan gitu. Ya, berhubung dia belum mau mengakui sebagai beban, masih menjadi harta perusahaan, ya berarti dia kehilangan, dalam tanda kutip ya, berkurang hartanya berupa kas, tapi di sisi lain dia masih memiliki harta. Yaitu apa? Sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka itu harta. Ya, jadi di sini bisa kita tuliskan untuk metode neraca ini ya pengakuannya sebagai harta ya. Jadi harta dia bertambah ya, bukan beban ya, karena merasa belum memakai, belum menempati gitu kan. Harta dia bertambah yaitu harta apa? Sewa dibayar di muka, di debit. Tapi di sisi lain dia kehilangan harta berupa kas ya. Harta kasnya berkurang di mana? Kredit. Cuman ini pilihan ya. Bisa mengakui sebagai beban, bisa mengakui sebagai apa? Harta. Ya, tinggal milih saja di mana perusahaan pengen menganggap sebagai harta atau sebagai beban. Kalau contoh transaksinya adalah demikian ya. Misalnya sudah bayar di awal tapi haknya belum diberikan. Oke, kita lanjut untuk transaksi yang lain. Desember tanggal 3 dibeli peralatan kantor dari toko Padang seharga 20 juta secara kredit. Oke, ini di sini analisisnya jangan lupa ya. Tanggal 3 ini berarti peralatan bertambah kan, yaitu harta atau harta bertambah di debit, yaitu berapa? 20 juta. Kemudian karena membeli secara kredit berarti bukan kas, tapi apa dong? Utang. Utang usahanya bertambah. Utang usaha bertambah itu di kredit 20 juta. Jadi penulisannya adalah peralatan di debit 20 juta, kemudian utang usahanya di kredit 20 juta ya. Ini adalah analisisnya. Analisis ini kamu pakai kalau misalnya belum begitu paham, ditulis boleh. Kalau sudah paham ya langsung aja deh gitu kan. Oke, lanjut untuk transaksi tanggal 5. Dibayar iklan untuk bulan Desember 2005 sebesar 600.000. Nah, ini kita catat ya, beban iklannya bertambah di debit yaitu 600.000. Di sisi lain perusahaan kehilangan kas di kredit 600.000. Nah, ini adalah contoh jurnalnya, berarti beban iklan bertambah di debit kan, oke, 600, kemudian kasnya berkurang di kredit yaitu berapa? 600.000. Oke, kita lanjut di tanggal 11 ya, Desember 11. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 1,2 juta. Berarti ini perusahaan yang bertambah adalah perlengkapannya ya. Perlengkapan itu kan harta, ya harta bertambah di debit.
Nah, membelinya secara tunai atau kredit? Oh, kredit, berarti nggak pakai kas nih. Berarti utangnya nambah. Nah, utang nambah itu di kredit ya, 1,2 juta. Sehingga penulisannya untuk Desember tanggal 11 ini, perlengkapan di debit 1,2 juta. Ya, kemudian utangnya di kredit 1,2 juta. Ini adalah transaksi dari tanggal 3 sampai tanggal 11 ya. Oke, kita lanjut lagi. Transaksi tanggal 15, 16, 17. Ini supaya lebih paham lagi ya. Oke, tanggal 15 diselesaikan servis untuk PT Nusamba dan difakturkan untuk ditagih sebesar 9 juta. Oke, kalau difakturkan ini berarti perusahaan belum menerima uang ya. Faktur itu kan bukti transaksi kredit kan. Nah, bagaimana ini analisis jurnalnya? Oke, berarti di sini perusahaan sudah menyelesaikan tapi belum dibayar. Berarti apakah kasnya yang diterima? Enggak. Ya, berarti apa dong? Piutang. Betul sekali ya. Jadi piutang usahanya bertambah. Ya, piutang itu kan harta toh. Nah, harta bertambah di debit yaitu berapa? 9 juta. Nah, ini dapat piutang 9 juta itu karena sudah menyelesaikan pekerjaan gitu kan. Tapi belum dibayar ya, maka piutangnya nambah. Dan ini menjadi sumber apa? Pendapatan perusahaan kan. Nah, jadi pendapatan itu kan nanti hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Meskipun ini belum diterima kasnya ya, karena di dalam pencatatan kita itu kan menggunakan accrual basic kan. Ya, bukan cash basic ya. Jadi meskipun belum diterima uang kasnya, sudah bisa diakui sebagai apa? Pendapatan. Jadi pendapatannya bertambah di sisi kredit ya, yaitu 9 juta. Penulisannya adalah Desember tanggal 15 piutang usahanya di debit 9 juta, kemudian pendapatan jasanya di kredit 9 juta. Lanjut di tanggal 16 Desember diterima uang sebesar 5 juta atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Berarti sudah terima uang nih, berarti kasnya bertambah. Ya, kas bertambah itu di debit karena harta kan. Nah, telah memberikan jasa, berarti ini kan jadi sumber pendapatan kan. Ya, berarti pendapatan jasanya bertambah. Pendapatan bertambah itu di kredit ya. Maka nanti penulisannya adalah kas di debit 5 juta, kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit 5 juta. Jadi selalu mengikuti aturan ini ya. Kemudian tanggal 17 Desember dibayar sebagian utang kepada toko Padang sebesar 7,5 juta untuk peralatan kantor. Berarti ini membayar utang. Membayar utang itu utangnya berkurang pasti ya. Masa membayar utang utangnya nambah? Nggak mungkin kan. Membayar utang utangnya berkurang. Utang berkurang itu di debit. Ya, jadi utang usaha berkurang di debit yaitu berapa? 7,5 juta. Bayar utangnya pakai apa? Ya pakai kas kan. Kas itu kan harta toh. Harta berkurang itu di kredit ya, 7,5 juta. Karena kas adalah bagian dari harta kan. Maka Desember tanggal 17 utang usahanya di debit dulu. Kemudian kasnya di kredit ya, 7,5 juta. Kita lanjut lagi transaksinya. Desember tanggal 19 diterima uang sebesar 4,5 juta atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan 6 juta bernama Toko Rame. Oke, ini berarti perusahaan ini sudah menerima uang kas sebanyak 4,5 juta dari jasa yang telah ditunaikan 6 juta. Jadi ini nilai pendapatannya adalah 6 juta sebenarnya. Tapi belum diterima semuanya. Yang baru diterima adalah 4,5 juta. Berarti kas yang bertambah hanya 4,5 juta. Ya, belum 6 juta. Lah, 1,5 jutanya statusnya berarti apa dong? Sudah menyelesaikan tapi belum dibayar, berarti piutang. Ya, piutang usahanya bertambah. Ya, piutang kan harta juga bertambah di debit. Wah, berarti debitnya ada 2 dong. Iya. Ya, kreditnya apa nih? Karena ini adalah jasa ya, berarti ini kan menjadi sumber penghasilan perusahaan kan, maka nilai 6 juta itu adalah total dari pendapatan jasanya. Pendapatan jasa bertambah itu di kredit. Ya, sehingga nanti yang di debit ada 2 itu, kas dan piutang usaha masing-masing 4,5 juta dan 1,5 juta. Dan di kreditnya adalah pendapatan jasa, yaitu berapa? 6 juta rupiah. Oke, paham kan? Oke, kemudian Desember tanggal 22 diterima cicilan pembayaran dari PT Nusamba sebesar 3 juta rupiah. Ini berarti perusahaan nerima kas ya, karena nerima cicilan pembayaran ya. Berarti ini ceritanya PT Nusamba adalah membayar cicilan utangnya. Berarti ini perusahaan ya, ini dulunya memiliki piutang ya, Adijaya memiliki piutang. Nah, sekarang diterima cicilan pembayarannya, berarti kasnya nambah. Ya, kasnya nambah, kas itu harta toh, harta bertambah di debit yaitu 3 juta, dan perusahaan sekarang nggak jadi punya piutang lagi.
ya, karena sudah dibayar oleh PT Nusamba. Berarti harta perusahaan berupa piutangnya berkurang. Ya, harta berkurang di sisi kredit, yaitu berapa? 3 juta. Sehingga penulisannya adalah kasnya bertambah 3 juta, kemudian piutang usahanya berkurang, ya, yaitu harta juga toh, di sisi kredit 3 juta. Kemudian Desember tanggal 25 dibayar gaji untuk bulan Desember 2005 sebesar 2 juta, berarti beban gajinya bertambah di debit, yaitu 2 juta, karena ada biaya yang harus ditanggung, ya, yaitu beban gaji bertambah di debit 2 juta, bayarnya pakai kas kan, berarti kasnya berkurang. Kas itu kan harta toh, harta berkurang di kredit 2 juta, sehingga penulisannya adalah beban gaji di debit 2 juta, kreditnya adalah kas, ya, 2 juta juga. Oke, semakin paham kan? Jadi gampang kan jurnal itu, ya. Jadi langkah pertama kamu harus tahu itu, ya, bukti transaksi. Setelah itu bisa mengidentifikasi akunnya atau rekeningnya bertambah ataukah berkurang. Nah, kemudian diingat aturan jurnal ini kan gitu, ya. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang modal pendapatan kalau bertambah di kredit dan berkurang di debit, dan beban kalau bertambah di debit berkurang di kredit. Oke, yang terakhir kita lihat contoh transaksi tanggal 30 Desember. Tuan Sabil mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya 5 juta rupiah. Ini yang pasti perusahaan uang kasnya berkurang gitu, ya. Ya, uang kasnya berkurang. Ya, tapi di sisi lain ada uang yang diambil oleh pemiliknya kembali. Jadi ini sebenarnya kan modal yang berkurang kan, ya. Kalau tadi Tuan Sabil itu menyetor ke perusahaan, itu kan jadi modalnya bertambah. Kalau Tuan Sabil mengambil kembali itu kan modalnya berkurang hakikatnya, ya. Tapi nanti menggunakan nama akun prive, ya. Modal yang berkurang itu kan di debit, ya. Jadi ada prive Tuan Sabil di debit, yaitu berapa? 5 juta. Kemudian perusahaan hartanya berupa kas berkurang di sisi kredit 5 juta, kayak gitu, ya. Nah, tampilan dari jurnal tadi kalau misalnya digabung jadi satu, itu kan dalam satu tabel besar, ya. Nah, seperti ini kan, ada perusahaan Adijaya, jurnal umum periode Desember 2005. Nah, kemudian seperti ini kan, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 30. Nah, penulisnya adalah demikian, ya. Nama perusahaan jangan sampai lupa, ya. Ini identitas, ya, jurnal umumnya, ya, pencatatannya sebagai apa, kemudian periodenya kapan, ya. Nah, ini adalah dalam ribuan. Oke, itu adalah contoh transaksi di dalam jurnal. Oke, sekalian langsung kita posting ke buku besar, ya, karena ini adalah satu rangkaian supaya kita tidak putus di tengah jalan, ya. Oke, mari kita lihat untuk kegiatan posting ke buku besarnya. Oke, apa ini buku besar? Oke, buku besar kamu jangan membayangkan itu bukunya gede banget, enggak, ya. Jadi ini adalah sebenarnya kumpulan rekening yang saling berhubungan, ya. Kumpulan akun, ya, rekening itu nama akun tadi, ya, yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disebut dengan ledger atau buku besar. Di buku besar ini nanti menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan dalam jurnal. Jadi nanti akun itu dikelompokkan, misalnya kas dengan kas semua, piutang dengan piutang semua, ya. Oleh karena itu, buku besar ini merupakan catatan akuntansi yang terakhir, sehingga disebut sebagai Book of Final Entry, ya. Buku besar berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan aktiva ataupun harta, kewajiban ataupun utang, modal, pendapatan, dan juga beban sebagai akibat adanya transaksi keuangan. Nah, nanti untuk model buku besarnya ini yang paling sederhana adalah model T, ya. Kemudian ada juga model 3 kolom seperti ini. Ada juga yang model 4 kolom seperti ini. Oke, kita akan menggunakan contoh nanti yang model 4 kolom aja, ya, yang paling mungkin mudah nanti dicernanya. Model yang lain, model T itu sederhana, ya, tapi kita menggunakan yang model 4 kolom tersebut, ya. Oke, bukti jurnal umum ini adalah sebagai sumber dari buku besar nantinya, dan di sini nanti ada nomor akun yang muncul nanti, ya. Jadi misalnya kita buat, ya, nomor akunnya misalnya untuk 11 itu adalah kas, ya, 112 piutang, 113 perlengkapan, 114 sewa dibayar di muka, 121 peralatan. Untuk nomor akun bisa kamu pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi kalau misalnya 1 itu umumnya adalah untuk harta kan gitu, ya. Kemudian 2 adalah untuk utang, ya. 211 adalah utang usaha, 311 adalah modal Tuan Sabil, 312 adalah privo Tuan Sabil, 411 adalah pendapatan jasa, 511 adalah beban gaji, dan 512 untuk beban iklan. Kemudian ketika mau di posting ke buku besar, ternyata ada saldo nih dari transaksi bulan sebelumnya, ya. Jadi ada saldo dari 30 November 2005, itu kan akan menjadi saldo akun
di 1 Desember 2005. Kan transaksi itu kan berlanjut ya. Jadi sebelumnya ada kas yaitu 50 juta, peralatan 10 juta, utang usaha 5 juta, modal Tuan Sabil adalah 55 juta. Ini adalah saldo akun dari transaksi bulan sebelumnya yang akan menjadi saldo di awal bulan Desember 2005. Nah, nanti di dalam posisi saldo itu ya posisinya mengikuti saldo normal ini tadi. Ya, kalau kas itu kan harta tahu berarti nanti saldo normalnya debit. Ya, peralatan harta juga didebit juga, utang itu dikredit. Ya, modal juga dikredit juga. Nah, mari kita posting ke buku besar untuk lebih paham lagi tentang konsep saldo normal ini. Oke, akun yang akan kita posting pertama adalah akun kas. Nah, ini adalah yang model 4 kolom begini ya. Jadi nanti akun kas, kita tulis kas, kemudian nomor akunnya nomor 111 ini. Akun yang ada di jurnal umum ini akan kita pindah ke buku besar yang sebelah kanan ini, yaitu semua akun kas. Semua akun kas dari tanggal 1 dan seterusnya itu. Tanggal berapa aja itu? Ya, kita lihat di sini. Ya, ada tanggal berapa itu? 1 ya, 2 ya, di Desember kita lihat ya, 1 ada ya. 2 ada. Ya, kemudian 3 nggak ada kan? Berarti tanggal 5, tanggal 16, tanggal 17 gitu kan. Kemudian tanggal 19 ada lagi, ya 22, ya 25, ya ada 30. Nah, itu ada saldo kas yang ada di jurnal umum ini. Nah, ada yang didebit, ada yang dikredit. Nanti kita masukkan ke sini kan gitu. Tapi sebelum Desember tanggal 1, tadi kan ada keterangan saldo kas bulan sebelumnya ya. Yang menjadi saldo kas awal 1 Desember 2005 yaitu berapa? 50 juta. Berarti kita mulai dari tidak dari tanggal 1 transaksi yang setoran modal dari Tuan Sabil, enggak. Kita cari dulu saldo yang bulan sebelumnya ini, atau dari saldo 1 Desember 2005 ini ya, dari tanggal 1 keterangannya adalah saldo itu ya. Ini refnya saya tulis, ini neraca saldonya dari transaksi bulan sebelumnya, atau menjadi neraca saldo di 1 Desember 2005, berarti langsung masuk ke saldo, yaitu karena dia harta, kas harta, maka posisinya ya di debit ya, 50 juta dari sini ya di debit, nggak boleh dikredit. Karena saldo normal harta itu kan di debit ya. Jadi alasan kenapa ditulis di debit karena alasan saldo normal ini ya, ketika harta itu masih ada plus itu di debit ya, nggak dikredit. Nah, begitu ya. Ini penting sekali makanya saldo normal ini. Nah, kemudian baru kita masukkan transaksi dari tanggal 1 ya, kasnya 150 juta di debit. Ya, berarti ini kita tulis juga berarti 150 juta di debit. Nah, keterangannya ini fleksibel ya, dari transaksinya boleh ya. Ini sumber refnya adalah dari jurnal umum ya. Ya, ini jurnal umum halaman 1 misalnya, ini ada JU1 itu jurnal umum halaman 1. Ya, misalnya adalah setoran dari modal Tuan Sabil. Ini fleksibel keterangannya. Di posisinya kasnya di mana? Kalau dia di debit, sebelumnya ini di debit juga. Nah, kemudian ada saldo debit 50 juta, bertemu lagi di debit. Ini berarti sejenis, ini sifatnya nambah, akan menambah. Ya, jadi 50 juta bertambah 150 juta ditambah 150 juta maksud saya, menjadi berapa? Menjadi 200 juta di posisi debit juga. Ya, nggak dikredit. Kan debit sama debit ya, didebit lagi kan gitu. Ya, oke, mulai paham. Oke, kemudian tanggal 2 kita lihat di sini. Kasnya di mana nih? Kredit. Ya, sebanyak berapa? 3 juta ya, dari jurnal umum halaman 1. Ya, berarti kita tulis di kredit juga. Nah, kalau debit ketemu kredit berarti sifatnya saling mengurang. Yaitu berarti 200 juta dikurangi dengan 3 juta. Ya, yaitu berapa? 197 juta. Dan tetap didebit karena masih gede yang didebitnya kan. Ya, normalnya harta kas yaitu nanti didebit terus ini. Ya, kemudian juga kalau sudah diposting ke sini jangan lupa nomor akun ditulis. Jadi nomor akun itu muncul ketika sudah diposting ke buku besar ya. Nah, satu-satu ditulis pindah ke sini. Ya, ini untuk menandakan juga bahwa ini sudah dipostingan gitu. Ya, supaya tidak salah lihat ya, mana yang sudah, mana yang belum ya, dikasih kode kan gitu. Oke, tanggal 5 posisi kas di mana nih? Oke, dikredit lagi kan? Oke, tanggal 5 juga dikredit lagi. Ya, nomor akunnya muncul. Ya, berarti ini debit ketemu kredit 197 juta dikurangi 600.000 ya berkurang kan? Jadi 196.400.000. Oke, mulai terlihat kan polanya, gampang sekali. Tanggal 16 di mana kasnya? Di debit ya, berarti juga di debit. Ya, 5 juta, nomor akun ditulis. Ya, debit ketemu debit berarti nambah. Jadinya adalah
201.400.000 ya. Penjumlahan jangan sampai salah ini ya. Nah, kalau salah nanti fatal. Penyusunan raca saldo nanti tidak akan sama. Oke, tanggal 17 berarti kasnya dikredit. Oke, begitu. Ya, debit bertemu kredit berarti saling mengurang. Jadinya adalah 193.900.000. Tanggal 19 kasnya di debit ya. Berarti debit bertemu debit nambah lagi. Oke. Kemudian tanggal 22 di debit lagi. Oke, nambah lagi kan berarti totalnya 201.400.000. Tanggal 25 kas dikredit. Ya, berarti dikredit juga. Nah, debit bertemu kredit ngurangin lagi. Ya, jadinya adalah 199.400.000. Kemudian di 30 ya, kasnya di mana nih? Kredit lagi kan? Nomor akun juga ditulis sudah. Ini berkurang lagi, debit bertemu kredit itu berkurang ya, sehingga saldonya menjadi 194.400.000. Nah, saldo inilah nanti yang akan digunakan sebagai data penyusunan raca saldo. Nah, ini makanya saya merahi ya, untuk tanda berbeda ini ya. Saya kasih keterangan juga sekalian bahwa di dalam buku besar transaksi di bulan Desember itu nanti saldo kasnya itu ada kas sebanyak 194.400.000. Ini adalah rincian dari transaksi kas semuanya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ditambah dengan saldo yang dari awal Desember 2005 yang berasal dari bulan November sebelumnya. Jadi saldo debitnya 194.400.000. Jadi angka 194.400.000 itu kan sebenarnya hakikatnya seperti yang di kas ini kan, 50 juta ini. Ini kan hasil buku besar ya, saldo dari buku besar di bulan November tanggal 30 itu ada saldo kas 50 juta. Nah, kalau sekarang di bulan Desember ada saldo kas sebanyak berapa? 194.400.000 dari transaksi selama bulan Desember, ditambah juga dari saldo kas dari bulan sebelumnya ini yang menjadi saldo di 1 Desember 2005 ya. Ini adalah saldo kas untuk tanggal 31 Desember ya, yaitu 194.400.000. Oke ya, mulai paham kan? Nah, apakah nanti hanya kas tok? Enggak, hampir semuanya nanti kan gitu kan. Oke, kita mulai lagi setelah kas ini adalah akun piutang usaha yang nomor 2 ya. Ini urut kan gitu, harus urut. Nah, kita lihat di piutang usaha itu kan tidak ada saldo sebelumnya nih ya. Adanya kan kas peralatan, utang dan modal toh. Kalau nggak ada saldo ya berarti saldonya nggak ada. Berarti langsung saja mulai dari jurnal ini, jurnal umum di selama bulan Desember ini, dan adanya di tanggal berapa nih piutang usaha? Adanya di tanggal 15, ya, ada lagi di tanggal 19, ya, ada lagi di tanggal 22. Berarti langsung aja kita pindahkan, ya, dari tanggal 15 langsung, nggak dari tanggal 1, karena tanggal 1-nya nggak ada saldo bulan lalu kan, atau dari saldo 1 Desember kan nggak ada, berarti piutangnya nggak ada. Berarti langsung saja 9 juta dimasukkan di debit. Yang ngikuti ini kan di debit 9 juta. Ya, saldonya juga di debit lagi 9 juta. Harta itu akan selalu di debit ya, saldonya, saldo normalnya ini selalu di debit harta. Kemudian tanggal 19 piutang usahanya di debit lagi ya, yaitu berapa? 1,5 juta. Ya, di debit ya, berarti 9 juta tambah 1,5 juta adalah 10,5 ya, karena ini adalah sama-sama di debit. Kemudian di tanggal 22 piutang usahanya di mana? Di kredit 3 juta atau berarti ini masuk di kredit ya 3 juta. Ya, saling mengurang karena debit ketemu kredit kan saling mengurang. 10,5 dikurangi 3 juta adalah 7,5 juta, sehingga saldo piutang usahanya adalah di debit 7,5 juta. Ya, saldo inilah yang nanti akan kita gunakan di dalam menyusun raca saldo. Maka kita kasih warna merah ini. Jangan lupa kalau yang sudah di posting diisi nomor akunnya ya, yaitu untuk piutang 112. Oke, dilanjut lagi adalah untuk akun perlengkapan ya. Oke. Untuk perlengkapan dicek dulu nggak ada saldo di bulan lalu kan? Nggak ada ya, berarti langsung aja seperti piutang tadi, langsung kita masukkan. Nah, perlengkapan hanya di tanggal 11 saja. Ya udah satu aja ini. Nggak banyak Pak? Enggak. Yang banyak tadi kan kas toh. Nah, kas tuh biasanya paling banyak ya. Oke, perlengkapan di sini tanggal 11 ya. Ini berarti nilainya adalah 1.200.000 ya, langsung saja di debit 1.200.000 ya. Nomor akunnya ditulis 113 dan ini langsung juga saldonya di debit 1.200.000. Ya udah langsung ketemu nih saldo perlengkapan 1.200.000. Oke, lanjut lagi setelah perlengkapan apa ini? Sewa dibayar di muka. Oke, ada berapa transaksi dalam jurnal umum? Hanya ada satu tok ternyata sama ya, kayak seperti perlengkapan tadi. Ya udah langsung aja karena nggak ada saldo sebelumnya kan. Langsung saja di tanggal 2
Yang ikuti ini dikasih nomor akunnya, jangan lupa nanti 114, posisinya di mana dia debit perlengkapan, sewa dibayar di muka debit ya, saldonya juga di debit, karena harta saldo normalnya di debit. Nah ini untuk ngecek kan ya, kalau nanti kok sewa dibayar di muka sampai di kredit saldonya, wah berarti salah itu perhitungannya ya. Aturannya kalau harta adalah di saldo normalnya di mana, di debit ya. Oke, setelah sewa dibayar di muka adalah peralatan ya. Oke, peralatan kita lanjut, lihat dulu apakah ada saldo sebelumnya. Ada nih peralatan ya, 121 yaitu 10 juta, berarti ada saldo dulu nanti di atas ini. Nah kemudian di jurnal umum ini peralatannya ada di tanggal berapa itu ya, 121 ya, tanggal 3 nanti ya. Nah tapi saldo ditulis dulu itu ya, yaitu berapa, 10 juta ya. Kemudian ada transaksi peralatan di debit di tanggal 3 ini, berarti kita pindah ke sini untuk peralatannya yaitu berapa, 20 juta di debit. Nah debit bertemu debit nambah, yaitu jadi berapa, 30 juta, sehingga saldo peralatan 30 juta di debit yaitu sebanyak berapa, 30 juta. Inilah yang nanti akan digunakan ya di dalam penyusunan neraca saldo. Oke, setelah peralatan adalah utang usaha. Mari kita lihat. Nah, apakah ada saldonya? Ini utang usaha. Nah, utang usaha ada ya, ini ya 5 juta ya. Ya, berarti nanti untuk yang pertama saldo dulu tuh. Ya, nggak bisa langsung ya. Oke, berarti utang usaha dulu kan, yaitu berapa? 5 juta. Oh, di sini ya. Nah, ini merahnya kurang ke bawah sedikit ya. Utang usahanya 5 juta, di mana kredit? Nah, kok nggak di debit, Pak? Lah saldo normal utang sekarang kan di kredit. Ya, nggak di debit. Nah, beda loh, hati-hati makanya. Ya, saldo normal utang kan di kredit, nggak di debit lagi toh. Ya, kalau kas tadi debit, betul saldo normalnya. Ya, peralatan tadi di debit, saldo normalnya. Utang ya di kredit ya. Oke, paham ya. Oke, kemudian akun utang usaha di dalam jurnal umum itu ada di tanggal berapa aja itu? Oke, tanggal 3, tanggal 11 dan tanggal 17. Ya, 3, 11 dan 17. Berarti di sini ya juga sama. 3, 11, 17 ya dari jurnal umum. Nah, tanggal 3 utang usahanya di mana? Kredit ya. Berarti kredit 5 juta bertemu lagi kredit, berarti nambah, saling nambah. Ya, sesama kredit sejenis ya nambah. Tapi kalau beda jenis ya berarti berkurang nanti. Jadi ini bertambah jadinya berapa? 25 juta. Kemudian di tanggal 11 ini utang usahanya dikredit lagi kan, 1.200.000, berarti nambah lagi tuh. Berarti 26 juta berapa? 200 ya, ditambah ya. Kemudian yang terakhir adalah utang usahanya di debit ya, 7,5 juta. Oke, berarti di debit juga. Nah, kredit bertemu debit sifatnya saling mengurang, tidak menambah karena beda ya. Sehingga saldo normal kredit untuk utang ya, maaf, saldo normal utang usaha itu di kredit, yaitu berapa? 18.700.000. Nah, untuk ngecek lagi bahwa utang itu saldo normalnya pasti di mana? Kredit ya. Oke, lanjut ke modal, kita lihat. Untuk modal Tuan Sabil, apakah sebelumnya ada? Ada saldonya ya, berarti kita tulis dulu saldonya di sini, yaitu 55 juta di posisi kredit. Ya, aturan jurnalnya kan atas saldo normalnya. Ya, 55 juta modal itu kan di kredit. Kemudian dari jurnal umum ini adalah untuk modal di tanggal 1 ya, berarti di sini tanggal 1 ya, yaitu di mana kredit 150 juta toh. Ya, oke, kredit juga. Naruhnya kredit juga. Kredit bertemu kredit berarti nambah. Ya, jadinya adalah berapa? 200 ya. Oke, 205 juta. Betul ya. Jurnal umumnya itu kan 150 juta toh, nambah 55 kan berarti 205. Kredit bertemu kredit nambah. Sehingga saldo modal Tuan Sabil itu di kredit 205 juta. Jangan lupa nomor akunnya ditulis ya. Oke. Kita lanjut di prive Tuan Sabil ya. Nomor akunnya 312 ya. Nggak ada saldo ya nggak ada kan. Nah, berarti langsung aja prive ada di tanggal berapa itu? Tanggal 30 ya. Nah, tanggal 30 privonya ini di posisi apa? Debit ya. Ya udah langsung di posisi debit. Ya, nomor akunnya jangan lupa langsung 5 juta di posisi debit dan saldonya di debit. Ya, sehingga keterangannya adalah masih ada ya saldo prive Tuan Sabil di debit 5 juta. Oke, kita lanjut. Setelah prive Tuan Sabil adalah pendapatan jasa ya. Oke, pendapatan jasa nggak ada saldo sebelumnya ya, nggak ada kan. Oke, langsung saja pendapatan jasa ada di tanggal berapa itu? Tanggal 15 ya, tanggal 16 dan juga ada tanggal 19 ya. Oke, nih semuanya dikredit ya, berarti 9 juta, 5 juta dikredit semua ya. Berarti
dikredit, saldonya dikredit, nambah lagi, karena dikredit lagi kan 14 juta. Ya, nambah lagi, dikredit lagi kan 6 juta. Jadinya berapa? 20 juta. Sehingga saldo pendapatan jasanya ada di kredit ya 20 juta. Oke. Kemudian beban gaji. Kita lanjutkan setelah pendapatan adalah beban gaji. Oke, di beban gaji nggak ada saldo sebelumnya, ya berarti langsung saja di tanggal berapa tuh? 25 kan? Oke, di debit 2 juta, saldonya di debit juga 2 juta. Saldo beban gaji di debit 2 juta ya. Yang terakhir adalah beban iklan. Untuk beban iklannya langsung saja juga nih, tidak ada saldo ya. Tanggal 5 di debit 600.000. Ya, saldonya berarti di debit 600.000. Dan saldo beban itu pasti di debit ya. Beban iklannya di debit 600.000. Nah, setelah semuanya diposting ke buku besar, kan udah selesai itu ya. Berarti nanti kita pindah ke neraca saldo. Nah, apa sebenarnya neraca saldo atau trial balance ini ya? Jadi, neraca saldo ini adalah daftar sisa atau yang disebut neraca saldo ya, adalah laporan tentang saldo-saldo semua perkiraan yang terdapat pada buku besar. Jadi saldo akhir yang warna merah tadi itu kita pindahkan di neraca saldo ini. Dan tentu saja yang saldo-saldo itu kan ngikuti toh posisi saldo normalnya kan. Kalau harta ya itu saldo normalnya di debit. Ya, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit kan gitu ya. Kita pindahkan ke neraca saldo ini ya. Jadi langsung saja nih kita tadi kan ada kas ya, kas nilainya 194.400.000 di debit ya. Berarti kita pindahkan di debit juga ya. 111 nomor akunnya langsung ya, kas di debit. Ngikuti saldo normal kan. Piutang perlengkapan juga sama, ngikuti ya, di saldonya di debit lagi. 113 adalah perlengkapan ya. Oke, posisinya seperti itu, di debit semuanya. Nah, ini adalah tinggal pindah aja ya, jadi memindah saldo-saldo yang ada di buku besar ke neraca saldo. Kita lanjut lagi, sewa dibayar di muka, pindah ke sini kan, di debit ya, peralatan juga di debit. Nah, kemudian untuk utang usaha di kredit ya, berarti ya di kredit ya, termasuk ada modal tuan sabil di kredit kan ya, berarti utang usaha modal di kredit ya. Kemudian privat tuan sabil ada di debit 5 juta ya, berarti juga dipindahkan di sini kan 5 juta. Nah, oke, dilanjut lagi. Untuk pendapatan jasa itu ada di kredit ya, berarti kita pindahkan juga 411 di kredit 20 juta, kemudian beban gaji dan beban iklan itu di debit semuanya. Masing-masing adalah 2 juta dan 600.000, dan ini nanti jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Nah, itu berarti Anda harus lebih teliti lagi. Kesalahan bisa di dalam proses perhitungan di buku besar tadi, debit bertemu kredit, nambah atau kurang ya. Ya, kemudian jurnalnya harus sama juga. Ya, apakah sama debit dan kreditnya? Ini adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin ya yang terjadi ya. Sehingga nanti ini jumlah neraca saldo adalah harus apa? Sama, adalah Rp243.700.000 baik di debit ataupun di kredit. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Tetap maju pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.